Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas Honda Beat yang menurut saya ini adalah Beat versi terbaik dari versi-versi yang lainnya. Jadi berdasarkan pendapat saya pribadi, Beat versi yang satu ini adalah versi terbaik jika membandingkan dengan versi sebelumnya atau versi setelahnya. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pendapat saya? Soalnya untuk Beat yang satu ini dari segi dimensi dan desain menurut saya ini adalah yang paling pas, terlebih di sektor mesin kawan-kawan. Jadi buat kalian yang masih punya Honda Beat tahun 2019-an, saya sarankan untuk mempertahankan dan dirawat karena tidak akan ada lagi Beat seperti ini. Nah, untuk harganya sendiri ini juga sangat stabil. Jadi terakhir diproduksi 2019, di tahun 2022 harga secondnya itu masih 13 sampai dengan 14 juta. Itu di area Jabodetabek. Mungkin untuk di luar Jabodetabek harganya bisa lebih tinggi. Kebanyakan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas di sektor mesin terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, ini menurut saya Beat dengan mesin versi terbaik jika dibandingkan dengan sebelumnya atau setelahnya. Nah, seperti yang kita tahu untuk Beat 2020 hingga 2022 atau New Beat ya, Beat yang terbaru, itu banyak yang mengeluhkan di sektor mesin, yang katanya mesinnya ngempos, kemudian nggak ada tenaganya, buat boncengan loyo, buat nanjak nggak kuat. Itu banyak sekali yang menyampaikan seperti itu, khususnya pengguna Honda Beat terbaru. Bahkan saya sendiri sudah sering membuat konten seputar test ride Honda Beat terbaru, dan saya juga merasakan sendiri mesinnya seperti apa. Jadi buat kalian yang belum lihat test ride Honda Beat terbaru saya, bisa cek di video saya yang sebelumnya. Jadi sudah pernah saya coba untuk nanjak di perkotaan, itu sudah pernah saya coba. Dan memang jujur jika membandingkan dengan mesin yang satu ini, beda jauh kawan-kawan. Untuk Honda Beat 2020 sampai dengan 2022, itu kapasitas oli mesinnya 0,65 liter. Sedangkan untuk Beat versi ini dan versi sebelumnya, itu kapasitas olinya 0,7 liter. Walaupun biasanya ketika servis di Ahas, oli standar Honda kan 0,8 ya. Sering dimasukkan semua 0,8. Padahal untuk olinya sendiri aslinya itu 0,7. Kalian bisa lihat di tutup olinya. Ini dia, 0,7 liter. Jadi perbandingannya untuk mesin terbarunya di 0,65 dan mesin lamanya di Beat versi ini itu 0,7. Nah, kalian bisa compare dan bisa tes, mungkin tes nanjak atau tes balapan trek lurus antara Beat 2019 dengan Beat 2020 hingga 2022. Kalian bisa rasakan, mungkin kalian yang punya Beat versi ini kemudian beli versi terbaru pasti bakal merasakan perbedaannya, perbedaan yang sangat jauh. Untuk Beat yang versi ini kawan-kawan, tidak pernah ada konsumen atau pengguna yang mengeluhkan seputar mesin, itu tidak ada. Karena jujur mesinnya ini sangat powerful, buat boncengan oke, buat nanjak oke, nggak ada masalah. Tenaganya memang tidak bisa diragukan. Jadi selain irit, sangat bertenaga kawan-kawan. Jadi tidak ada kasus yang namanya ngempos, nggak kuat nanjak buat boncengan, nggak ada untuk keluhan di Beat versi ini. Sedangkan di versi sekarang itu banyak sekali yang mengeluhkan. Terlebih untuk Beat versi sekarang, ketika ditarikan awal itu rata-rata ada kasus jeda, jadi tidak langsung jalan melainkan berbet dulu di awal. Sedangkan untuk Beat ini, dia walaupun digas buka gas besar dari awal hingga akhir, itu tetap ngisi tenaganya. Beda dengan Beat yang sekarang harus diurut terlebih dahulu. Jadi di sektor mesin perbandingannya menurut saya sangat jauh antara Beat versi terbaru dengan Beat versi ini. Itulah kenapa kalian yang punya Beat versi ini harus dipertahankan, harus dirawat, karena tidak akan ada lagi Beat dengan mesin sepowerful ini kawan-kawan. Kedepannya mungkin akan menggunakan mesin-mesin yang digunakan di Beat New atau Beat terbaru ini. Itu sih alasan yang pertama, yang menurut saya ini adalah Beat versi paling sempurna atau paling perfect jika dibandingkan dengan versi sebelumnya atau versi setelahnya. Kemudian dari segi desain, menurut saya desainnya ini juga paling oke. Kenapa paling oke kawan-kawan? Jika kita membandingkan dengan Beat 2015, Beat 2015 itu bodinya terlihat bongsor tapi pendek motornya. Sedangkan Beat yang sekarang dia terlihat tinggi namun tidak ramping seperti Beat versi ini. Nah, Beat versi ini dia bodinya ramping dan terlihat tinggi. Itu menurut saya yang membuat tampilannya ini oke banget sih. Kemudian dari segi
desainnya. Nah, desain bagian batok kepala jika kita melihat ini juga cukup keren ya. Terdapat lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tajam. Nah, ciri khas dari Honda Beat di bagian tengah pasti terdapat visor seperti ini membentuk segitiga. Kemudian untuk bodi depannya ini juga terdapat beberapa sudut-sudut lancip. Nah, sayang sekali memang di bagian pencahayaan masih bohlam biasa, jadi full bohlam. Itu sih kalahnya dari Honda Beat 2020-2022. Kalau untuk Beat terbaru sudah LED, sedangkan di versi ini masih bohlam. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalau kepingin pencahayaannya lebih terang bisa ganti bohlamnya menggunakan bohlam LED kawan-kawan. Jadi dari segi fitur tentunya Beat terbaru lebih unggul jika dibandingkan dengan versi ini. Versi ini masih bohlam semua di bagian sen, di bagian headlampnya. Tapi soal desain menurut saya ini juara sih. Dan banyak yang menyampaikan pengguna Beat juga masih suka yang model ini ketimbang yang model sekarang. Tapi memang semua tergantung selera. Kalau selera saya pribadi sih lebih ke versi ini sih. Nah, di bagian bodi sampingnya kita juga melihat betapa sportinya lekukan-lekukan di bagian atas hingga ke bagian bawah sini. Ini lekukan-lekukannya oke banget. Di bagian fendernya juga oke. Nah, ini dia. Nah, di bagian pengereman dari dulu memang sudah disematkan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System, baik di versi sebelumnya ataupun di versi terbarunya. Nah, desain velgnya ini juga oke, menggunakan palang 5, terdapat lubang-lubang di bagian tengahnya. Untuk ukuran ban antara versi sekarang dan versi ini sama. Ban depannya 80/90, ringnya 14. Jadi desain velg yang berbeda. Untuk yang sekarang dia modelnya V di bagian velgnya, untuk yang dulu dia 5 palang terdapat lubang. Nah, di bagian velg menurut saya memang lebih oke yang sekarang desainnya. Dia menggunakan desain berbentuk V ya. Kalau yang dulu dia terlihat lebih simple yang jelas. Kemudian kita akan naik ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian speedometer sebenarnya tidak terlalu mengalami beberapa peningkatan. Khususnya di versi terbaru itu masih sama menggunakan paduan analog dengan digital. Jadi Beat 2019-an ini analog dengan digital, di versi 2022 atau terbaru juga sama. Nah, karena ini yang versi standar jadi tidak tersedia ISS di sini kawan-kawan, tapi untuk versi ISS tentunya ada. Untuk tombol-tombol ini sama antara versi yang ini dengan versi yang sekarang. Ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sen, ada starter. Nah, di bagian atas biasanya ISS. Kemudian di segi keamanan, ternyata di bagian keamanan dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Itu menurut saya kekurangan dari Honda Beat. Jadi untuk Honda Beat terbaru sekalipun itu keamanannya masih sama. Kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, tidak terdapat alarm. Itu sih kekurangan dari Honda Beat. Seperti yang kita tahu, Honda Beat ini amat sangat jadi incaran maling ya di mana-mana, karena memang harga jualnya yang sangat tinggi dan gampang dijual kawan-kawan. Jadi kedepannya mungkin saran untuk AHM di bagian keamanan minimal diberikan alarm sih. Nah, untuk Beat versi ini kawan-kawan 2019 ini tidak terdapat power charging atau power outlet. Jadi jika kita bicara soal fitur, tentunya yang versi sekarang fiturnya lebih mumpuni dan lebih unggul. Tapi bicara soal powerful, bicara soal mesin dan desain, tetap versi ini jadi juara menurut saya pribadi. Jadi di bagian depan ini hanya terdapat rak, jadi rak kanan kiri dengan posisi yang terbuka, tidak terdapat power charging. Kemudian di bagian step floor ini juga menurut saya sangat luas. Ini dia. Namun jika membandingkan yang versi sekarang sepertinya agak sedikit lebih lebar, jadi ini lebih ramping, tapi space antara depan dan belakangnya ini lebih lega sih. Kemudian untuk bagian jok juga desainnya kurang lebih mirip-mirip. Dia terdapat bintik-bintik di bagian kulit joknya. Untuk bahannya ya dari dulu sama. Jadi bisa dibilang keras juga enggak, empuk juga enggak kawan-kawan. Nah, untuk bagian behel belakang khas dari Honda Beat biasanya dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi dari versi dulu sampai dengan sekarang itu sama. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian tangkinya kurang lebih juga kapasitasnya mirip-mirip, bagasinya juga masih mirip-mirip. Jadi untuk soal desain sendiri menurut saya ini adalah desain yang oke banget sih ya. Ini dia, kita melihat dari bagian belakang. Nah, yang paling saya suka dari Honda Beat ini adalah di bagian stop lampnya kawan-kawan. Untuk Honda Beat yang versi terbaru 2020 hingga 2022, stop lampnya itu menurut saya kurang runcing dan kurang sporty sih, kurang tajam-tajam sudutnya. Sedangkan di versi ini, kawan-kawan bisa lihat betapa runcing-runcingnya, sudut-sudutnya, tajamnya, lekukan-lekukannya. Ini menurut saya memang paling oke lah
jos juara lah di bagian stop lamp ini, desainnya juara. Banyak juga yang menyampaikan seperti itu. Saya lebih suka bang tampilan stop lamp Honda Beat 2019. Jadi saya sendiri juga berpendapat sama. Jadi stop lampnya ini paling oke. Nah di sini juga sama, ada mata kucing. Kemudian penerangan plat nomor untuk versi ini dia masih mengandalkan pencahayaan dari atas, dari sini kawan-kawan. Sedangkan di versi terbaru dia nongol keluar. Nah di bagian itu juga banyak yang kurang suka. Katanya aneh ada lampu plat nomor yang nongol keluar di Honda Beat. Di versi ini tidak ada kawan-kawan. Dia mengandalkan dari atas sini atau bagian stop lampnya. Kemudian untuk Beat versi ini, nah ini dia belum tersedia shutter key. Jadi ketika kita membuka jok, mau nggak mau harus buka dari bagian samping. Itu sih kekurangan dari fiturnya. Sedangkan di versi terbaru sudah shutter key. Cukup memencet tombol dari bagian depan, joknya akan terbuka secara otomatis kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensi sama menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri. Stepnya juga masih sama, model pipa yang dibalut dengan karet. Jadi tidak ada peningkatan ya. Di Beat versi terbaru juga belum model klik bahan aluminium, itu belum. Masih sama seperti ini, pipa dibalut dengan karet. Dan di Beat versi ini masih ada fitur kickstarter. Di versi terbaru juga masih ada fitur kickstarter. Jadi dari pertama kali keluar sampai sekarang fitur kickstarter masih tetap ada di Honda Beat kawan-kawan. Kemudian pengereman juga masih sama-sama tromol. Ban belakangnya ukuran 90/90, ringnya 14, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless dan selalu menggunakan merek Federal kalau nggak IRC ya kalau Honda. Kemudian di bagian knalpotnya, ini juga ukurannya lebih besar dimensinya jika kita membandingkan dengan versi yang sekarang. Yang sekarang itu knalpotnya kecil, terlihat ringkih, sedangkan di versi ini terlihat kokoh, besar. Cover mufflernya juga sangat oke sih. Nah strippingnya, bicara soal stripping, ini juga nggak kalah sporty jika dibandingkan dengan versi terbarunya sekarang. Ini strippingnya menurut saya oke. Cuman untuk versi ini 2019 tidak tersedia versi emblem seperti Beat Deluxe. Sedangkan untuk versi sekarang Beat Deluxe kan menggunakan emblem timbul ya. Di versi ini dulunya belum ada. Tapi kalau kalian pingin pakai emblem bisa kawan-kawan. Jadi bisa inden ke Ahas atau showroom resmi Honda, kemudian kalian tempel di Honda Beat kalian versi ini. Itu bisa banget sih. Nah jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Honda Beat 2019 yang menurut saya ini adalah versi terbaik dari Honda Beat. Dari segi desain, dimensi, kemudian mesin, ini juara jika dibandingkan dengan Beat versi sebelumnya atau Beat versi terbaru. Menurut kalian seperti apa? Setuju nggak nih dengan pendapat saya? Dan saya sarankan buat kalian yang punya Beat versi ini lebih baik dijaga, dirawat karena harganya stabil, kemudian perawatannya juga gampang. Yang jelas jangan dijual kawan-kawan. Andaikan kalian mempunyai Honda Beat versi ini, wajib banget kalian pertahankan karena kedepannya tidak akan ada lagi Honda Beat dengan desain dan mesin seperti ini kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.